Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kepada anak-anakku semua yang sudah saya janjikan dari minggu lalu mau dibikin video tapi nggak bikin-bikin karena mungkin ada beberapa kesibukan yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa diabaikan begitu aja. Jadi mungkin baru sempatnya hari ini. Itu pun ini mau sedikit memperjelas aja dari pertemuan kita sebelumnya. Saya bukannya di laptop. Kalian juga kalau punya laptop juga bisa menggunakan aplikasi Google Dokumen seperti di handphone, tapi ini tinggal diketikkan aja di Google Dokumen juga selesai. Oke, misalnya seperti ini. Google Dokumen. Nah, gitu. Google Dokumen deh. Set. Nanti tinggal masuk ke sini. Tapi nanti ada beberapa tahapan mungkin yang harus diupload dulu atau gimana. Tapi yang pasti kita fokus dulu ke sini yang di HP. Kalau ada yang pakai laptop mau nanya caranya di laptop bagaimana, bisa di PC aja karena mungkin nggak banyak juga. Nah, di sini ada laporan, formatnya sama seperti ini aja, seperti yang sudah saya share filenya. Ada logo, ada nama, ada Nissan, ada tempat PKL. Nissan itu bisa dicari di rapot. Ada nomor induk siswa nasional, tempat PKL itu kalian tempatnya di mana kemarin. Bisa di sekolah, bisa di kantor, itu juga ditulis sini. Madrasah Aliyah Matul Anwar Malingping, tahun ajaran 2025-2026. Lanjut ke kata pengantar. Di sini ada beberapa poin ya. Ini apa ya? Ini adalah 4 poin yang perlu kalian cari. Jadi bukan ditulis nomor 1 puji syukur. Kalian cari kalimat puji syukur itu nomor 1, bukan gitu. Terus nomor 2 tujuan laporan. Tujuannya bla 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 bla, bukan seperti itu. Tapi dibuat satu kalimat atau satu paragraf khusus yang mana keempat poin ini termasuk di dalamnya gitu loh. Jadi nggak perlu dibuat penomoran seperti ini. Ini hanya sebagai poin-poin yang perlu kalian masukkan aja. Di bawahnya sebelah kanan itu ada Malingping, tanggalnya bisa tanggal sekarang, bisa tanggal kemarin, bisa tanggal nanti presentasi. Penulis Fulan bin Fulan. Ini tulis nama kalian, misalnya siapa? Misalnya Fahri. Hari apa ya? Fahri bin apa terserah kalian. Yang penting ada nama kalian, nama lengkap ya. Selanjutnya di lembar pengesahan ini ada formatnya udah saya kirim juga, samain aja seperti ini. Yang perlu kalian edit paling di bagian ini, guru pembimbingnya siapa. Misalnya guru pembimbingnya itu kan. Misalnya guru pembimbingnya Pak Supardi misalnya. Ustadz Supardi seperti itu. Pembimbing lapangannya siapa? Bapak siapa? Diketik di sini. Misalnya di sini di MTS siapa? Pak ini ya, Pak Aslim ya. Aslim misalnya. Apa nama panjangnya? Yang dimasuk dicari tahu. Nah, kepala madrasahnya siapa? Diedit di sini. Udah tahu semua mungkin ya kepala madrasah mah. Nur Jamal MP. Kalau kepala program itu masukkan aja nama saya aja. Ada Irom SPD. Udah gitu aja. Sisanya disesuaikan, terutama yang pembimbing lapangan sama guru pembimbing. Lembar selanjutnya itu daftar isi. Daftar isi itu di sini mana ininya? Daftar isi seperti ini hilang ya.
Ini kan titik-titiknya nggak ada ya. Kalian buat aja manual. Manual sampai ke pojok. Tujuannya buat apa? Daftar isi ini untuk menunjukkan si tiap judulnya itu lembar berapa gitu, halaman berapa. Dibuat aja sampai ujung, apa manual aja, karena memang keterbatasan waktu ya. Salah halaman 2, untuk mengantar halaman 1 deh. Daftar isi, misalnya halaman berapa. Jadi dibuat benar-benar sesuai dengan halamannya. Nah, halaman 2. Dan seterusnya, bab pendahuluan, latar belakang, tujuan PKL, nanti dibuat sampai ujung. Dan ada nomor halamannya. Selanjutnya, sampai rekomendasi juga sama. Selanjutnya ada bab 1 atau pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang, tuliskan nih, alasan kenapa PKL penting dilakukan beserta dengan tujuan dilakukan PKL. Nah, ini kalian bisa searchingkan ke GPT lah atau ke Google, bebas. Bahasanya seperti apa, saya contohkan satu aja. Misalnya tuliskan, kita mau tuliskan latar belakang apa namanya, latar belakang gimana? Latar belakang PKL di MTS MA misalnya. Untuk tambahan panjangnya, tambahan tengahnya untuk laporan PKL di MTS MA Malingping. Kita searchingkan. Kita ambil yang mudah aja ya gitu. Kalau misalnya study literatur mungkin tak ada repot buat sekarang. Nah, udah pokoknya mah bisa kalian kopikan langsung. Nah, bisa dikopikan langsung, bisa di parafrase atau diganti gitu loh kata-katanya, bahasanya pakai bahasa sendiri juga boleh. Lebih bagus lagi kalau seperti itu. Misalnya belum ada pikiran, boleh langsung paste aja ke sini. Kurang lebih seperti itulah. Daripada kalian bingung, jadi ini belajar untuk menyusun laporannya dengan simple aja dulu. Setidaknya kalian tahu intinya tuh kemana gitu, tujuannya kemana. Saya rasa sudah paham. Ada tujuan PKL. Nah, tujuan PKL di sini untuk apa sih tujuan PKL itu dilaksanakan? Di sini ada 2, menambah pengalaman siswa dalam mengenal tujuan dunia kerja. Yang kedua, melatih sikap disiplin siswa. Kalau kalian mau nambahkan 3 juga mangga. Kalau misalnya belum kepikiran apa-apa, 2 juga cukup. Manfaat PKL, tuliskan manfaat PKL seperti di bawah ini. Nah, yang tuliskan itu kalian bisa hapus. Jadi cukup sampai untuk siswanya aja, melatih kerjasama misalnya. Untuk sekolah, menambah relasi dengan instansi di luar sekolah. Kalian juga bisa cari di AI, misalnya manfaat apa namanya? Manfaat PKL untuk siswa. Apa aja kalau mau panjang panjang sekalian, pendek pendek sekalian. Nih, ada banyak kan. Bisa kalian pilih salah satunya, bisa masukin semua, bebas. Yang penting nanti pas presentasi kalian ngerti apa yang kalian tulis. Mana tadi kursornya? Nah, untuk sekolah juga sama, nanti tinggal diketikkan aja misalnya ke mana? Nah, ke AI atau ke GPT, ke Dola, terserah kalian. Asal kalian paham gitu loh, yang kalian masukkan ke laporan apa aja. Soalnya nanti akan ada pertanyaan. Tempat PKL, untuk tempat PKL bisa menambah tenaga kerja, bisa menghemat budget misalnya. Atau untuk menambah
pengalaman baru gitu. Kalau ada rekrutmen orang baru seperti apa, itu juga bisa. Selanjutnya bab 2 nih, profil tempat PKL. Profil tempat PKL itu berisi identitas tempat PKL-nya, ya. Jadi tuliskan identitas selengkap mungkin. Kalau kalian bisa nanya ke, apa namanya, pembimbing lapangannya silahkan. Kalau tidak bisa googling, bisa cari. Atau mau simple seperti biasa AI, sekarang udah ada AI tapi jangan sampai mabok AI juga. Maksudnya mabok AI itu kalian harus paham gitu loh, apa yang kalian kopikan, apa yang kalian baca, apa yang kalian cari itu harus paham gitu. Misalnya, nah, misalnya di dalam itu ada nama, ada alamat, ada bidang usaha, ada nomor telepon, dan seterusnya. Nggak perlu dicontohin mungkin ya. Contohnya mirip-mirip kayak yang tadi lah, kayak manfaat, kayak latar belakang. Kalian cari, kalian kopikan, pasti di sini tempel. Sejarah singkat, kemungkinan ada sih sejarahnya di internet juga. Di AI juga harusnya ada juga. Jadi bisa lah dimasukkan aja. Struktur organisasi, nah itu struktur organisasi bisa kalian bikin sendiri lewat tulisan tangan, bisa dipoto langsung di kantor misalnya. Bisa kalau nemu di Google, ya ambil gitu loh fotonya di Google. Cuma yang lebih terbaru pasti langsung di kantor gitu. Bisa kalian tulis, bisa kalian foto di sini, dimasukkan nih di bagian sini struktur organisasi kantor tersebut ya, sesuai dengan tempat PKL kalian masing-masing. Bab 3, kegiatan PKL nih. Kegiatan PKL itu simpelnya itu tinggal tempelkan aja jurnal harian dan mingguan. Jadi dua-duanya, bukan harian doang, bukan mingguan doang, tapi dua-duanya. Caranya gimana? Kan itu bolak-balik ya. Mungkin sulit buat ditempel. Jadi bisa kalian fotokopikan, kemudian gunting tempel di sini di yang bab 3, kegiatan PKL ya. Atau bisa di-scan dulu di HP, kemudian langsung di-print semuanya satu-satu. Bisa juga seperti itu. Gimana kepercayaan masing-masing aja lah. Pengennya seperti apa. Yang pasti jurnal harian dan mingguan itu tolong ditempelkan ya. Kemudian di bab 3 ini ada kendala dan solusi. Yang perlu kalian masukkan di sini adalah kendala. Ceritakan kendala yang terjadi di lapangan selama kalian PKL. Misalnya kalau di sekolah muridnya berisik aja gitu, muridnya bermain-main terus, gitu, bercanda terus. Nah, solusi yang kalian kerjakan saat itu apa gitu? Atau mungkin ada solusi lain yang lebih bagus lagi, itu juga boleh. Atau kalau di kantor, kendalanya misalnya alat tulisnya atau lampunya mati. Nah, itu solusi yang harus dilakukan saat kendala tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Dituliskan di sini. Bab 4 untuk menutup, ini ada kesimpulan dan saran. Nih, kalau kesimpulan, tulis ringkasan laporan PKL. Cara simpelnya buat ringkasan, itu kita bisa blok semuanya, di copy. Dari bab berapa? Bab 3 sampai ke bab apa namanya? Sampai jauhan sih ini. Misalnya bab 3 sampai ke bab 1 semuanya dimasukin. Di blok, di copy, itu disalin. Itu bisa dipastein ke AI. Buatkan misalnya. Ketik buatkan kesimpulan dari laporan PKL ini. Koma, kalau bisa menjawab tujuan PKL. Gitu. Enter, selesai. Kalau kepanjangan,
bisa disingkatkan. Nah, terserah kalian mau yang sedikit panjang atau sedikit tulisan. Yang pasti setelah kalian copy dan dimasukkan ke dalam laporan, kalian paham gitu apa isinya. Kalau mau sambil saran juga, sekalian sarannya juga. Saran, itu saran untuk penelitian selanjutnya kan ya. Saran itu, saran itu untuk sekolah dan tempat PKL. Saran untuk tempat sekolah dan PKL. Bisa, mudah. Dapat sarannya. Selesai. Bisa dikopikan, copy, kemudian pastekan ke sini sesuai dengan nomornya atau tempatnya masing-masing. Kemudian kalian pahami gitu apa yang ditempel atau yang dipastekan tadi. Terakhir dokumentasi. Dokumentasi kalian tinggal apa namanya? Foto-foto yang selama kegiatan itu dimasukkan ke dalam sini. Bisa pakai format yang di jurnal, bisa juga langsung tempel aja. Asal lihat fotonya. Misalnya ini ada foto apa ya? Misalnya kita insert, masukkan foto, apa ini ya? Ini, saya lupa lagi apa ya. Misalnya ini ya. Misalnya dokumentasi ada foto. Nah, di foto ini, misalkan di bawahnya itu ada namanya. Misalnya kegiatan foto 1 titik kegiatan absensi misalnya. Nanti udah saya edit lagi ininya nih. Biar lebih rapi itu mungkin biar kalian aja yang bikin ya. Biar lebih sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Jadi tiap foto di bawahnya usahakan ada ini, ada tulisannya. Duh, ada keterangannya. Itu foto tentang apa? Foto lagi ngapain? Foto kedua, berarti foto 2 titik kegiatan apa? Foto 3 titik lagi ngapain? Sedang bekerja di lapangan misalnya. Sedang sedang mengecek situasi misalnya. Atau sedang konsumsi. Tapi jangan yang selfie ya, tapi yang dokumentasi. Tidak selfie, tidak menghadap kamera kalau bisa. Karena dokumentasi itu foto saat kita sedang melakukan tugas. Segitu aja ya. Kalau foto dokumentasi sebanyak-banyaknya lah. Adanya sebisa mungkin kalian adakan dokumentasi. Nggak dibatas berapanya, yang penting ada. Saya minimalkan mungkin 2 muka mungkin yang minimal ya. Supaya nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak juga. Tapi kalau mau lebih ya mangga gitu loh, lebih bagus lagi. Segitu aja mungkin ya. Nanti kita coba ngobrol lagi besok hari Rabu terkait ini. Jadi yang saya harapkan ngobrolnya juga kalian yang bertanya ya gitu. Karena saya yakin kalian juga bingung. Jadi saya harap kalian bisa bertanya, saya tinggal menjelaskan apa yang kalian bingungkan. Segitu aja mungkin untuk sekarang. Saya mohon maaf atas keterlambatannya yang sangat amat lambat. Akhirul kalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.